Gio MPW ya. Sering kagetan nggak bisa dengar suara yang keras, anak teriak, barang yang jatuh, apakah harus dihindari atau dicuekin? Apakah harus dihindari dan dicuekin mas? Tapi nggak enak kalau kagetan terus jadi lemes, pingin marah. Iya, kalau teman-teman itu kagetan terus, sama seperti saya dulu, itu malah bawaannya itu habis kaget gitu, pingin marah, kadang juga suka marah, terus jadinya ujung-ujungnya apa? Kita lemes semua badan ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang sehat, semakin membaik dan terus membaik hingga menuju pulih ya. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, untuk kesempatan kali ini masih membahas seputar gangguan asam lambung, GERD dan anxiety berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami ya teman-teman. Akan saya bagi di sini untuk teman-teman bisa menyimak ya, mudah-mudahan bisa memotivasi teman-teman, minimal saya bisa menemani teman-teman dalam menghadapi gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini, supaya teman-teman tidak merasakan sendiri ya dalam menghadapi gangguan asam lambung, GERD dan anxiety teman-teman. Oke. Untuk temanya kali ini adalah saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar. Mungkin tidak semuanya ya, saya pilih saja karena ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya sudah ada dalam video saya ya, sudah ada dalam video saya. Mungkin teman-teman itu menontonnya itu tidak full, jadinya banyak yang terlewat dan akhirnya di akhir video di kolom komentar itu menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya sudah ada dalam video tersebut ya teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa kalau memang saya sudah sempat atau pas saya sempat jawab ya saya jawab ya teman-teman. Tapi alangkah baiknya teman-teman itu tonton video-video saya sebelumnya dulu, dan tonton video saya itu jangan lompat-lompat ya. Takutnya nanti apa yang saya sampaikan itu teman-teman itu tidak teman-teman itu melewatkan ya. Oke teman-teman ya, kita langsung saja ya. Pada pertanyaan pertama ya, ini dari Ahyartri ya. Apakah mas makan makanan yang digoreng ya, misalnya ayam goreng, ikan goreng, tahu dan tempe goreng? Untuk pada saat saya itu sudah mulai menerapkan ya, memperbaiki 3P ya, itu saya sudah untuk makanan goreng-gorengan itu saya sudah tidak konsumsi ya teman-teman. Saya sudah tidak konsumsi, itu lama sekali ya teman-teman ya. Dan makanan-makanan termasuk makanan-makanan yang lainnya juga ya, pokoknya dalam bentuk gorengan, makanan berlemak kayak gitu, itu saya hindari ya. Jadi jawabannya adalah saya hindari dulu. Oke, kita lanjut untuk mempersingkat durasinya ya. Ini dari Gio MPW ya. Sering kagetan nggak bisa dengar suara yang keras, anak teriak, barang yang jatuh, apakah harus dihindari atau dicuekin? Apakah harus dihindari dan dicuekin mas? Tapi nggak enak kalau kagetan terus jadi lemes, pingin marah. Iya, kalau teman-teman itu kagetan terus, sama seperti saya dulu, itu malah bawaannya itu habis kaget gitu, pingin marah, kadang juga suka marah, terus jadinya ujung-ujungnya apa? Kita lemes semua badan ya teman-teman. Ya kalau memang anak kita itu main kadang ya, dengar suara mobil-mobilannya ditarik aja, kredek itu kayaknya kita itu merasakan sesuatu yang benar-benar mengganggu ya. Tapi ya ini penting sekali karena akibatnya juga ini teman-teman kan langsung berefek ya. Jadi ketika kagetan terus jadi lemes, itu sebenarnya lemes itu karena kita itu tidak mengelola emosi kita dengan baik ya teman-teman. Menurut saya itu seperti itu, seperti yang saya alami. Jadi ketika ada dengar suara entah itu bising, entah itu barang jatuh perasaan saya itu kemana-mana. Jadi emosinya itu seperti naik, nggak dikeluarkan juga, jadinya tekanan, dikeluarkan juga nanti jadinya lemes dan lain-lain lah gitu ya teman-teman. Makanya penting sekali ya, waktu itu saya terapkan, saya coba kendalikan emosi saya. Lama-lama berbiasa ya teman-teman ya, itu berdasarkan pengalaman saya ya teman-teman ya. Jadi kendalikan emosinya. Memang
Untuk orang dalam gangguan asam lambung dan anxiety ini memang sensitif sekali ya gitu ya. Jadi harus kendalikan ya, tetap sabar ya, memang harus sabar menjalaninya ya, nanti akan membaik, amin. Kita lanjut lagi. Ini dari siapa? Dari mana ya? Apalagi? Oh, ini dari HP Samsung. Mas, aku udah 7 bulan tapi kok lemesnya masih terasa ya? Iya gitu ya, saya itu 7 bulan 8 bulan itu juga kadang masih suka lemes gitu ya, karena saya sendiri itu banyak masih mantang makanan gitu, banyak makanan yang saya pantang gitu, tapi ya lemes yang bukan yang lemes setiap hari gitu, ada kadang merasakan itu lemes gitu, kadang merasakan itu biasa, tapi intinya tenaga itu belum pulih sepenuhnya itu ya. Waktu itu saya 7 bulan itu juga masih seperti itu ya. Nanti dilatih saja, pelan-pelan saja, nggak usah forsir, nggak usah nggak usah terburu-buru gitu ya, terburu-buru pingin saya itu kepingin seperti dulu lagi, nanti juga akan membaik teman-teman ya, tapi ini harus sabar, pelan-pelan ya, dilatihnya itu pelan-pelan ya teman-teman ya. Karena memang biasanya kan masih banyak yang pantang makanan ini itu dan sebagainya ya, wajar kalau lemes ya teman-teman. Itu berdasarkan dengan pengalaman yang saya alami ya teman-teman ya, karena saya banyak mantang makanan ini itu juga, terus terkuras ya energinya ya, baik dalam olah fisik ya maupun pikiran kita ya, yang selalu berpikiran kemana-mana, nggak tahu arah gitu ya, itu jadi energinya cepat habis dan bikin lemes ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi dari siapa ini, Nafsi Maginti Nafsi ya. Pertanyaannya, BB turun ya? Iya. BB turun teman-teman, BB turun gitu ya. Ya nggak usah dicemaskan lah ya, memang kebanyakan itu memang BB itu turun ya. Karena apa teman-teman? Karena ya selain banyak makanan yang dipantang juga ya, kita itu pikirannya itu kan nggak karu-karuan ya, nggak karu-karuan, jadi kan energinya itu cepat habis. Sedangkan makanan yang kita konsumsi itu kan bisa dibilang itu terbatas ya, nggak semuanya dimakan waktu seperti kita itu sebelum terkena gangguan asam lambung ya. Jadi wajar saja ya ketika makanan yang kita konsumsi juga harus sedikit walaupun sering gitu ya. Kalau kita itu BB-nya turun, itu ya menurut saya itu ya wajar sih gitu ya, nggak usah perlu dicemaskan gitu ya. Yang penting kondisi kita itu walaupun BB turun itu semakin membaik dan terus membaik dan terus membaik ya, nggak apa-apa teman-teman ya, nggak apa-apa ya. Yang penting tetap makanan tetap harus ada gizi seimbang ya. Mungkin cara mengolahnya aja yang berbeda gitu ya. Kalau dulu saya itu sering direbus sama dikukus ya teman-teman. Oke, lanjut lagi dari siapa ini, dari Andi Suki Bim. Ini namanya agak susah ya, dari Mas Andi lah ya, ini Andi Suki Bim. Badan greges itu apa sensasi lambung ya? Kalau greges itu saya juga dulu merasakan greges, sering greges gitu ya, sering greges kayak masuk angin gitu, itu saya dulu merasakan itu ya. Tapi kalau memang greges yang tidak biasanya ya, saya sarankan periksa ke dokter ya teman-teman ya, periksa ke dokter gitu ya. Takutnya kan kalau greges terus-terusan itu kan ya takut ada apa gitu ya, periksa saja ke dokter, nggak apa-apa gitu, periksa saja kok. Jadi nanti kalau misalkan selalu greges kayak gitu kan, nanti dikasih obat kan dokter yang tahu ya obatnya apa gitu ya teman-teman ya. Kalau greges saya sendiri dulu juga sering greges gitu ya teman-teman. Oke, lanjut lagi dari Haja Nadzara ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Saya pun sudah 2 tahun penglihatan seperti dalam kapal, pusing macam mau jatuh. Jadi apa yang perlu saya lakukan? Tolong kasih pencerahan ya. Ini penglihatan seperti dalam kapal, mungkin yang dimaksud itu goyang gitu ya. Jadi ketika kita itu sedang berjalan, melihatnya itu seperti bergoyang gitu ya, seperti apa namanya, di atas kapal gitu ya. Nah itu ya memang itu saya juga merasakan itu dulu ya gitu ya, sensasi seperti itu merasakan, dan itu juga sangat awet ya, sangat awet gitu di saya gitu ya. Teman-teman ini kalau apa namanya, kalau ada ya yang merasakan seperti itu tapi cuma sebentar gitu, tapi ada sensasi yang lainnya itu yang membandelnya itu lama gitu ya. Tapi kalau yang sensasi seperti ini, yang penglihatan itu seperti di dalam kapal yang goyang gitu ya, saya juga termasuk mengalaminya, dan itu apa namanya, cukup lama ya teman-teman, cukup lama ya. Tapi ya nggak apa-apa gitu ya, nggak apa-apa dalam artian ya memang itu ada, mau gimana lagi gitu ya. Jadi jangan terlalu yang selalu dipikirkan gitu ya. Kalau bisa ya dialihkan dulu, alihkan. Nanti lama-lama bisa mengendalikan teman-teman ya, bisa mengendalikan, karena kan sudah biasa ya. Oh tiba-tiba dalam kondisi seperti ini kok penglihatan saya itu goyang. Nah nanti tahu caranya, berarti saya harus menghindari apa dulu, menghindari ini dulu, atau menghindari apa namanya, makanan-makanan tertentu. Jadi kadang mungkin bisa jadi itu karena memang kalau saya itu dulu itu ya, kadang kalau telat makan gitu, kadang langsung begitu gliyang, terus seperti goyang. Terus kalau kecapean juga sama seperti itu. Terus kalau pikirannya itu apa namanya, lagi nggak tenang lah pikirannya, itu banyak yang dipikir gitu, itu juga goyang. Nah itu seperti itu ya teman-teman. Nanti lama-lama teman-teman bisa mengenali dan bisa mengalihkan, dan nanti lama-lama bisa mengendalikan ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi. Dari Slamet Rudi Haryono ya, alhamdulillah waktu kena aslam berat badanku turun, ada konten Mase, langsung semangat lagi. Semangat ya Mase, salam dari Tuban, Jawa Timur. Waalaikumsalam ya. Ya memang seperti itu kebanyakan gitu ya. Terus ketika berat badan kita itu turun, kita itu langsung khawatir ya. Saya dulu juga sempat seperti itu, tapi karena saya konsultasikan dengan dokter ya, memang kalau memang apa namanya, saya itu menerapkan 3P dengan pola makan, dan bahkan banyak makanan yang saya pantangi berdasarkan anjuran dari dokter itu kata dokter itu nggak apa-apa, yang penting tetap makan gizi seimbang, mungkin dengan proses yang berbeda gitu ya. Jadi ya banyak yang terkena apa namanya, gangguan asam lambung, terus kena GERD, kena anxiety, itu BB-nya itu, berat badannya itu turun ya. Itu ya apa namanya, sudah banyak ya yang seperti itu. Jadi jangan terlalu dicemaskan ya, nanti kalau dicemaskan apa namanya, malah tambah turun ya gitu. Nanti juga kalau kita sudah membaik itu juga ya minimal ya berangsur-angsur walaupun sedikit demi sedikit gitu ya, nggak apa-apa teman-teman ya. Yang penting apa, pertama yang penting itu sehat gitu ya. Nanti apa namanya, nggak apa-apa berat badan turun, yang penting kondisi kita itu semakin membaik dan sehat gitu ya. Ayo terus lagi, siapa ini? Oke, bentar dulu ya, ini banyak sekali pertanyaan yang sebenarnya ini di video ini itu ada tapi ya nggak apa-apa, ini kalau kesempatan seperti ini saya ada setelah waktu untuk apa namanya menjawab ya, saya jawab ya teman-teman ya. Ini aduh, ini banyak lagi, scrollnya masih ke bawah lagi. Siapa lagi? Oke, dari Bang Erzi ya. Mas, maaf nih pertanyaan lagi. Oke, nggak apa-apa. Dulu kalau ngerjain apa-apa, tangan atau kaki gampang pegel nggak? Saya bawa motor aja, tangan bahu gampang pegel, padahal dulu jauh-jauh bawa motor juga nggak pegel. Ya iyalah Mas, ya Bang ya.
Dulu kita mau pergi kemana, naik motor ya, bawa motor ya, karena pikiran kita itu tidak memikirkan sensasi ya, nggak memikirkan dulu kita belum terkena gangguan asam lambung ya, itu juga nggak berpikirnya sensasi muncul atau kumat ya, jadinya ya walaupun jauh, walaupun kemana ya, seperti tidak terasa capek ya gitu ya, capek ya biasa lah gitu ya, aduh pegel kayak gitu, udah gitu ya udah biasa. Nah sekarang ketika kita melakukan aktivitas maupun kita itu melakukan perjalanan ya, mau naik motor atau naik mobil, begitu ada yang dirasa di badan kita, contoh misalkan tangan pada pegel-pegel semua, terus atau punggung itu linu-linu atau apa dan sebagainya gitu ya, ya pastinya selalu mengarahnya, aduh ini kenapa ya, aduh kok bisa begini ya gitu, ya itu ya saya pun mengalaminya seperti itu dulu gitu. Jadi setiap apa yang saya rasakan waktu masih sering muncul sensasi terus ya, itu ya seperti itu sama gitu. Tapi ya menurut saya ya itu sesuatu hal yang sudah banyak dirasakan oleh teman-teman yang lainnya juga gitu. Tapi ya tetap saya sarankan teman-teman, kalau teman-teman merasakan hal seperti itu terus-menerus, terus berkelanjutan, periksakan ke dokter ya teman-teman. Kalau dulu saya itu ya seperti itu, kaget gitu, aduh kok habis bawa motor jauh gitu kan, sudah berani naik motor gitu ya, jauh gitu ya, sampai 80 km gitu ya, PP bisa 160 km gitu ya. Nah setelah itu turun dari motor, terus sudah gitu, terus biasa nanti sudah mulai kerasa kayak yang kayak perasaan itu, tangan itu kayak kesemutan, terus kaki itu kayak gemeter gitu. Itu saya dulu juga sempat selalu bertanya-tanya, tapi lama kelamaan ya memang ya seperti itu gitu ya. Tapi lama-lama nanti juga akan terbiasa, ketika cemasnya kita itu sudah berkurang ya, itu nanti ya kita itu akan bisa mengendalikan. Tapi tetap saya sarankan, ketika gejala-gejala muncul yang menurut teman-teman itu sudah mengganggu dan itu itu sering ya, itu cek saja supaya teman-teman, supaya teman-teman itu tenang ya, tahu jawabannya nanti dari dokter, terus tidak kepikiran gitu ya teman-teman. Karena dulu saya juga sering seperti itu, ketika ada sesuatu yang bikin penasaran saya ya, sesuatu yang saya keluhkan di badan saya selalu tanya ke dokter, dok ini begini ya, kadang ya oh ini karena itu, nanti dijelasin gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi jangan takut teman-teman untuk memeriksakan diri ke dokter ya. Jadi untuk kesempatan kali ini saya bacakan komentar sampai di sini dulu ya teman-teman. Nanti mungkin berikutnya bisa saya bacakan lagi. Oke teman-teman ya. Ya pesan saya ya, ketika teman-teman merasakan sesuatu yang berkelanjutan dan itu bikin pikiran teman-teman, periksakan ke dokter supaya teman-teman itu tahu jawabannya dan bikin tenang teman-teman ya. Oke teman-teman, sekian dulu ya, semoga teman-teman semakin membaik dan terus membaik, dan semoga video-video saya itu bermanfaat ya. Kalau memang ini bermanfaat, bagikan, nggak apa-apa. Tapi kalau menurut teman-teman ini nggak bermanfaat, ya sudah, didiamkan saja ya teman-teman ya. Semoga saya bisa memotivasi teman-teman supaya teman-teman bisa lebih lebih membaik dan terus membaik hingga menuju pulih. Minimal saya bisa menemani teman-teman dalam menghadapi gangguan asam lambung, GERD dan anxiety berdasarkan yang kita alami ya teman-teman ya. Membaik gitu ya, membaik dan terus membaik hingga menuju pulih ya teman-teman. Cukup sekian, terima kasih. Salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.